Kita kan sejak kecil diminta untuk hidup mandiri. Ternyata hidup mandiri itu menyakitkan secara mental. Ketika kita semakin mandiri adalah momen kita semakin jauh dari orang lain, semakin kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi. Kita lanjutkan. Yang kedua, transendensi. Ini saya bilang tadi ya, kebutuhan kita untuk berkembang, melampaui kondisi kita saat ini. Jadi kita bangkit dari kondisi pasif menuju kondisi penuh makna dan kebebasan. Kita hidup ini kan kalau kata para filosof eksistensialis, sifatnya faktisitas. Faktisitas itu selalu terjatuh dalam fakta. Nah, kalau kita ingin jadi orang hebat, kita taklukkan fakta tadi. Kita lampaui, ini yang disebut transendensi. Kalian misalnya mungkin ada yang dulu zaman mahasiswa baru, bayanganmu tentang kuliah itu apa? Begitu kuliah beneran, walah ternyata cuma kayak gini kuliah itu. Itu namanya kamu terlempar dalam fakta, ternyata kuliah itu seperti ini. Mungkin dulu ngaji filsafat yang tidak pernah kesini, bayangannya kayak gimana, begitu kesini, yalah ternyata gini ngaji filsafat itu. Bayanganmu apa, faktanya apa. Nah, keterlemparanmu dalam fakta, itulah yang disebut faktisitas. Orang hebat yang adalah orang yang mampu menaklukkan faktisitas ini. Oh, kalau memang faktanya begini, saya harus melakukan ini. Itulah yang disebut transendensi. Kita bisa tetap hidup bermakna, kita bisa tetap unggul, bisa tetap maju, meskipun berhadapan dengan fakta apapun yang kita hadapi. Ini namanya kemampuan transendensi. Kita melampaui diri kita yang sekarang, melampaui fakta-fakta nyata yang kita hadapi hari ini. Ini juga kebutuhan, karena orang itu kalau tenggelam dalam fakta juga menggelisahkan. Aku kok manut saja ya, aku kok ndak kreatif ya, aku kok ndak kelihatan ya, ndak berkarya ya, orang-orang kok ndak menyebutku sama sekali ya, misalnya itu kan menggelisahkan. Kamu bukan sesuatu dalam tanda petik, dan itu menggelisahkan. Disitulah orang kemudian kreatif, ingin menunjukkan ini loh aku. Sayangnya, kata Erich Fromm, ada dua jalan orang melakukan transendensi. Ada yang jalur kreatif, ada yang jalur destruktif. Yang jalur kreatif, ya banyak kita berkarya lewat seni, agama, filsafat, termasuk lewat cinta, memproduksi ini itu. Ini namanya jalur kreatif. Peradaban, segala capaian-capaian teknologinya yang kita lihat hari ini, itu contoh orang melampaui dunianya secara kreatif. Laptop, HP, mikrofon ini dan lain sebagainya, ya contoh bagaimana kita bisa melampaui dunia kita. Kalau saya tidak ada mikrofon ini, misalnya saya ngomong kayak gini, baris kedua di situ sudah tidak dengar suara saya. Tapi fakta suara saya yang tidak terlalu keras dibantu oleh mikrofon. Ini melakukan transendensi secara kreatif. Tapi ada juga orang yang melampaui dunia dan dirinya secara destruktif. Dengan cara merusaknya. Nanti kalau rusak saya bisa mengontrolnya, saya bisa melampauinya. Makanya
ada kriminalitas, ada kejahatan ini itu ya sebenarnya berawal dari pola transendensi yang destruktif. Ada banyak orang yang ingin mengubah dunia secara destruktif dengan cara merusaknya, termasuk melakukan pembunuhan-pembunuhan. Kata Erich Fromm, manusia itu satu-satunya makhluk yang bisa membunuh dengan alasan selain mempertahankan diri. Biasanya makhluk-makhluk yang lain itu seandainya mengeluarkan racunnya atau membunuh binatang yang mengganggunya dan lain sebagainya, itu alasannya mempertahankan diri. Satu-satunya yang bisa membunuh tanpa alasan mempertahankan diri itu manusia. Wah, alasanmu banyak membunuh itu kan. Bisa karena malu, bisa karena stres, bisa macam-macam. Dan itu khasnya manusia. Jadi kalian memang istimewa. Tidak terancam apa-apa bisa membunuh orang. Nah, ini yang disebut transendensi secara destruktif. Maka kalian hati-hati. Transendensi memang kebutuhanmu, tapi semoga kalian penuhi secara kreatif. Terus, yang ketiga, ada rootedness, keberakaran. Jadi, kejelasan akarku di mana. Ini kebutuhan untuk kita mengikat diri di dunia kita. Jadi kita ingin selalu bisa menyebut dan bisa menyikapi perubahan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau di Erich Fromm dicontohkan, contoh paling sederhana ketika kita selalu menjaga hubungan, ketersambungan kita dengan ibu kita. Itu kan salah satu akar kita. Jadi kita ingin selalu berakar di dunia kita, tidak terombang-ambingkan. Saya Pak, orang Indonesia, budayanya begini, tradisiku seperti ini, hidupku di daerah ini, makanya gaya ngomong saya begini. Ini bagian dari rootedness. Keperluan keberakaran. Kalian kan gelisah kalau disebut, kamu orang mana sih kok tidak jelas gitu. Indonesiamu kok sudah tidak kelihatan gitu. Kamu kan tidak nyaman kalau digitukan. Katanya kamu anaknya orang terpandang, tapi gayamu kok begitu. Kamu kan tidak mau digitukan. Kenapa? Kita punya kebutuhan akar. Kalau kita dicabut dari akar kita akan gelisah. Kita selalu mendefinisikan diri kita ya sesuai akar kita. Nah, tentang akar ini, Erich Fromm menyebut ada dua gaya rootedness, ada gaya negatif, ada gaya positif. Gaya negatif namanya fiksasi, kalau gaya positif itu namanya keutuhan diri. Ya, kita pelajari pelan-pelan. Malam hari ini saya bilang materinya banyak, padat. Mungkin nanti rekamannya kalian ulang-ulang. Jadi fiksasi itu kita menyambungkan diri dengan akar, tapi keterikatan kita dengan akar itu keterikatan yang tidak sehat. Sehingga apa? Menghambat pertumbuhan pribadi kita. Kita jadi tidak maju, kita jadi tidak berkembang karena keterikatan kita dengan akar kita. Jadi mungkin ada hal tertentu yang, Mbok kamu maju, enggak Pak, di tempat saya kayak gini saja cukup kok Pak. Ini namanya fiksasi. Kalau di tempat saya Pak, yang penting sekolah, kemudian kawin, kerja, sudah selesai Pak, tidak usah mikir aneh-aneh. Dan kamu merasa, ya itulah aku dan budayaku. Terus kamu tidak mau maju, tidak mau berkembang. Ini jenis fiksasi. Nah, ini mengikat sih, mengakar sih, tapi secara negatif.
Kemudian kita tidak bisa menyikapi perubahan. Ketika lingkungan sekeliling kita berubah, kita tidak bisa beradaptasi. Tidak Pak, biasanya begini jadi ini sekarang ada teknologi ini loh Mas. Tidak Pak, kalau pakai teknologi bukan kita. Kalau kita itu sejak dulu face to face gini, tidak ada. Nah, ini namanya kita tidak bisa mengadaptasi perubahan. Ini namanya fiksasi. Ya kita tidak berkembang, yang lain berkembang semua, kita sendiri yang tidak berkembang. Pak, di tempat saya itu Pak, HP haram Pak, anti HP. TV haram Pak. Internet itu neraka semua isinya Pak, misalnya. Sementara dalam hidup ini kamu tidak bisa sekarang itu tambah HP, tambah medsos, tambah itu. Tapi kamu kukuh untuk tidak berubah demi akarmu. Ini yang disebut fiksasi. Ini yang oleh Erich Fromm disebut keterikatan keberakaran yang negatif. Nah, yang ketiga ada lagi, biasanya mungkin di budaya tertentu yang mengutamakan status, mengutamakan kekayaan, mengutamakan prestasi, dan kita terjebak di situ sehingga tidak bisa mengekspresikan apa keinginan kita yang sebenarnya. Ya kalau di sini Pak, ya umur-umur 16 tahun harus sudah nikah. Kalau belum nikah, wah itu. Nah ini namanya budaya tertentu. Kalau di sini Pak, yang penting punya rumah, punya mobil. Standarnya itu sih. Kalau belum punya itu masih belum disebut sukses misalnya. Terus kita terikat di situ, jadi tidak maju di situ. Itu yang disebut fiksasi. Padahal situasi berubah. Dunia ini dinamis, macam-macam, bahkan situasi orang beda-beda dan tidak bisa diseragamkan. Kalau di sini Pak, ya minimal hafal Al-Quran 30 juz lah. Baru dia bisa. Nah ini misalnya, kalau di tempat sini bukan itu, kalau di tempat sini yang penting apa gitu. Ini keberakaran negatif. Istilahnya fiksasi. Pokoknya ini ya ini, tidak bisa ditawar lagi. Nah, semoga teman-teman keberakarannya tidak secara negatif ya, tapi yang dinamis, yang ngerti situasi. Itulah nanti yang disebut keutuhan. Cirinya keutuhan ada 3. Yang pertama, refleksi diri terus dilakukan. Siapa aku, apa peran yang harus aku mainkan, kemana aku ini harus berkembang, itu namanya refleksi diri. Kemudian fleksibel dan adaptif. Jadi kalau situasi berubah, ya kita tahu kita harus mengadaptasinya. Tidak menyangkal atau menghindar. Yang ketiga, ya kita terhubung tapi tetap otonom. Ini yang agak sulit ya. Berhubungan dengan orang lain tapi tetap kita mandiri. Iya sih kita mengakar, iya sih saya orang daerah situ, tapi untuk hal semacam ini saya punya pendirian sendiri. Ya, ini namanya terhubung tapi tetap otonom. Iya sih saya lahir dari budaya seperti itu, tapi saat ini saya punya pandangan sendiri, punya gaya hidup sendiri yang menurut saya lebih produktif misalnya. Ini namanya utuh. Kamu jadi dirimu sendiri, tapi sekaligus terhubung dengan orang lain. Tidak putus akarmu. Karena putus akar itu menggelisahkan. Inilah ciri ketiga dari kebutuhan eksistensial manusia. Yang keempat, ini masih panjang, teman-teman harus siap energinya. Sense of identity, rasa identitas. Kata Erich Fromm, man may be defined as the animal that can say I. Manusia bisa didefinisikan sebagai binatang yang bisa bilang aku. Itu manusia. Maksudnya bukan sekedar ngomong aku sih. Menyadari keakuannya
Burung beberapa bisa dilatih ngomong aku gitu iso. Tapi manusia yang sadar keakuannya, punya kesadaran aku, di luar manusia tidak ada. Ini versi Erich Fromm. Nah, sadar tentang diri yang khas, siapa aku harus bagaimana, yang baik yang harus aku lakukan apa. Namanya sense of identity. Kalian harus bisa jawab kalau ditanya siapa kamu. Yo, jawaban pertanyaan mesti namamu kan. Ya kalau nama yo mesin juga bisa. Maksudnya apa? Orang seperti apa sih dirimu? Setelah ini teman-teman bolehlah yo pulang nanti coba bikin 1, 2 kalimat, 3 kalimat boleh, 4 kalimat boleh, yang menggambarkan diri kalian masing-masing. Aku adalah orang yang seperti ini loh. Boleh diawali dari kategori-kategori yang kalian sudah tegas. Misalnya, saya itu orang Indonesia. Indonesia itu menurutku begini loh. Saya seorang Muslim, dan Muslim yang baik itu menurut saya begini loh, dan saya sudah di level ini. Coba kalian definisikan dirimu. Ini namanya orang yang punya rasa identitas, bisa menunjuk dirinya. Pernah tidak kalian menyebut namamu sendiri, mungkin rasanya agak aneh di telinga? Jadi ada yang bilang orang yang bisa mengambil jarak dari dirinya, ini orang yang bisa objektif membaca dirinya. Pernah tidak kamu menyapa dirimu sendiri? Faiz. Ini kan tidak enak ya. Kamu coba panggil namamu sendiri. Di telingamu rasanya tidak enak. Tapi itu latihan. Coba kamu ambil jarak dari dirimu. Opo kamu itu? Faiz ngomong aja sejak tadi. Misalnya itu memarahi diri. Ini agak ngambil jarak. Nanti ya pulang dari sini kamu sapa dirimu sendiri. Jangan keras-keras, nanti orang nganggap kamu. Ya, coba kamu. Karena ya itu tadi namanya sense of identity. Tapi hati-hati juga, sense of identity itu kalau versinya Erich Fromm ada yang problematik, ada yang sehat. Jadi ada sense of identity yang masalah, yaitu ada orang yang bermasalah di identitasnya. Yang pertama, ada tipe orang yang kehilangan identitas. Tidak bisa menyebut, saya tidak tahu Pak, saya tidak jelas Pak. Saya itu apa? Saya itu bagaimana? Ini problem. Yang kedua, ada tipe orang yang krisis identitas. Ini juga masalah. Krisis identitas itu, saya tidak tahu apa, saya masih bisa menyebut diri saya ini seorang Muslim yang baik, seorang Indonesia yang sesungguhnya adalah. Saya itu mahasiswa atau bukan, saya masih bingung. Apa layak kayak saya ini disebut mahasiswa? Ini namanya kamu sedang krisis identitas. Jadi krisis masih mending ya. Kalau yang hilang itu sudah kamu bingung menyebut dirimu. Kalau krisis itu kamu bisa menyebut dirimu tapi kamu ragu-ragu. Orang menyebutnya krisis identitas. Saya ini tergolong orang masih remaja atau sudah dewasa ya Pak? Saya juga masih bingung. Kok perasaan saya pinginnya dianggap remaja terus, tapi pikiran saya tidak bisa bohong, sudah mulai masalah-masalah orang dewasa. Nah, ini namanya kamu sedang krisis. Jadi ada hilang identitas, ada krisis identitas. Kalau yang sama sekali belum pernah mikir, ya memang kamu mungkin belum punya identitas. Ya kalau di Indonesia kan belum punya kartu identitas, itu 17 ke bawah. Disebutnya belum punya KTP, tapi ini bukan identitas yang KTP itu ya, ini identitas kesadaran diri. Yang ketiga, fiksasi tadi. Jadi fiksasi itu ya problem identitas juga.
Orang yang tergantung, terikat berlebihan pada kondisi sekelilingnya untuk mendefinisikan dirinya. Sehingga dia tidak bisa secara otentik mengekspresikan dirinya apa adanya. Yang sehat, sense of identity itu yang pertama refleksi tadi ya. Hasil renungan yang mendalam tentang diri kita. Yang kedua otonom. Pak, apa tidak perlu rujukan sana sini? Boleh, tapi keputusannya kamu siapa, apa, dan bagaimana, kamu sendiri yang memutuskan. Yang ketiga seimbang. Seimbang itu ya jangan terlalu individualistik, tapi juga jangan mengorbankan individumu untuk masyarakat, untuk hidup bersama. Jadi imbang saja. Ya kita memang butuh yang lain, tapi tidak dengan mengorbankan individualitas kita. Jangan individu saja, nanti kita jadi egois. Jangan mikir yang di luar diri, masyarakat saja. Jangan-jangan nanti jatuh jadi altruis, mengorbankan diri kita demi yang lain. Yang imbang saja, karena kita perlu dua-duanya. Dan yang ketiga, sense of identity yang positif, yang sehat itu kita senantiasa berkembang. Tambah baik itu membahagiakan. Saya kemarin nilai baiknya 7, sekarang nilai baiknya 8. Tambah berkembang. Baik, jadi ini yang keempat. Ini kebutuhan kita ya. Jadi kegelisahan eksistensialmu antara lain ketika kamu ada masalah dengan identitas. Yang kelima, frame of orientation. Frame of orientation itu seperangkat pandangan, keyakinan tentang hidup. Hidup yang baik itu begini loh. Ini loh yang harus kita lakukan. Kesini loh kita harus menuju. Ini namanya frame of orientation. Kalau kita tidak punya frame of orientation, hidupnya ngawur, ngarang. Kadang-kadang kita menyebutnya simpel. Ini yang dimaksud tujuan hidup, ya kasarnya begitu. Tapi yang dimaksud adalah kita pahami dunia ini, kemudian kita rumuskan, oh berarti hidup itu ini yang terbaik. Ini yang harus saya lakukan. Inilah yang disebut frame of orientation. Orang yang tidak punya frame of orientation, kita menyebutnya hidupnya tidak terarah, tidak bertujuan. Nah, ini juga yang patut kalian tanyakan ya untuk diri kalian masing-masing. Tujuan hidupmu apa? Frame of orientationmu bagaimana? Menurutmu orang yang terbaik yang harus dilakukan dalam hidupmu itu apa? Versi terbaik dirimu menurutmu bagaimana? Itu frame of orientation. Nah ini mulai ya kita seriusi hidup kita. Selama ini kan mungkin sebagian hidup kita itu autopilot. Melaku saanane. Jadi sejalan-jalannya lah. Nah, saya sebut autopilot itu diculke ya melaku dhewe. Tidak pakai dipikir, tidak pakai dievaluasi. Biasanya begitu ya begitu. Mas, tidak lulus sampean mata kuliah hari ini, tidak apa-apa Pak, nanti diulang. Tidak kamu pikir kenapa kok tidak lulus, salahnya kemarin di mana, problemnya apa, akarnya di mana, kamu tidak pernah mikir itu. Dan itu yang saya maksud, hidupmu kamu biarkan jalan begitu saja. Nah, sekarang mulai ya dibikin frame of orientation-nya, kemudian tadi sense of identity-nya, rooted dan related-nya kemana, dan seterusnya. Karena ini kebutuhan eksistensial. Sebagian besar kegelisahanmu berawal dari sini. Overthinkingmu selama ini juga banyak berakar di sini sebenarnya. Nah, tentang frame of orientation ini, Erich Fromm menyebut ada dua jenis. Ada yang irasional, ada yang rasional.
Yang irasional berarti yang tidak masuk akal. Negatif berarti. Apa itu? Kamu selalu ingin divalidasi secara eksternal. Ini irasional. Padahal hidup-hidupmu, kamu tahu yang terbaik untukmu apa, tapi kamu tidak yakin, tidak mantap, selalu ingin divalidasi orang, kayak orang narsis tadi. Ya tentu saja akhirnya kamu tidak bahagia. Kebahagiaanmu kamu gantungkan ke komentarnya orang. Apa tidak stres kamu kalau seperti ini? Yang sekarang netizen itu jempolnya ngeri-ngeri. Barang baik itu bisa diisengi, dikomentari yang negatif, dan kamu stres gara-gara orang iseng. Jadi sekarang kan pedomannya kalau tidak ada kamu, tidak rame. Akhirnya yuk bikin rame-rame terus. Kadang-kadang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dibolak-balik, alasannya biar rame, Pak. Dan terus kamu gelisah karena itu. Kamu nunggu validasi yang semacam itu, ya mesti kamu stres. Kadang-kadang kamu jadi tidak yakin dengan dirimu. Aku ini baik beneran apa enggak ya? Kok enggak ada yang nge-like sama sekali ya? Yang aku lakukan ini manfaat apa enggak ya? Kok enggak ada yang komen sama sekali? Kamu gelisahmu di situ terus. Karena kamu selalu nunggu validasi dari orang lain. Loh, kalau kalian sudah mantep, saya tahu kok Pak ini benar, ini baik, dan saya yakin sekali. Terserah orang mau bilang apa, saya akan jalan. Ini yang lebih sehat. Tapi kalau kamu hanya nunggu validasi dari luar, tentu saja kamu akan capek. Yang kedua, tentu saja yang irasional itu perspektif yang terdistorsi. Kamu salah memahami hidupmu, keliru memahami dunia ini, bisa saja dari orientasi yang salah. Frame-nya keliru. Misalnya, bahagia itu yang penting duit, Pak. Sekarang apa saja duit. Nah, itu termasuk yang terdistorsi. Apa iya? Buktinya banyak orang duitnya banyak, ya stres. Kalau memang kunci utamanya itu. Oh, berarti yang penting seneng, Pak. Lalu banyak orang seneng tapi ya akhirnya ya mules, masuk penjara. Dan lain sebagainya. Ayo hati-hati, ketika frame-mu salah, hidupmu akan kacau. Jangan ambil frame yang irasional. Nah, yang keempat, yang selanjutnya orientasi yang rasional itu ya selaras dengan kenyataan, kebutuhan kita, mendukung pencapaian kebahagiaan, mendukung hubungan yang sehat dan bermakna, dan seterusnya. Baik, jadi dasarnya ini tadi ya. Kita punya 5 kebutuhan yang ternyata 5-limanya berhubungan dengan kebebasan kita, kemandirian kita memaknai hidup, otonomi kita untuk menjalani hidup ini. Kita lanjutkan. Nah, dari 5 kebutuhan tadi pada akhirnya muncul problem kebebasan. Ini baru materinya, yang tadi pengantarnya. Loh, iya, karena arahnya ke sini memang nanti. Akhirnya apa, kata Erich Fromm? Manusia itu termasuk makhluk yang paling aneh di alam semesta ini. Kenapa? Yang pertama, mereka ingin kebebasan, ingin mandiri, ingin bisa memenuhi sepenuhnya hidupnya. Tapi dalam sejarah kemudian dia mendapat banyak kebebasan. Sebagai efeknya terus mereka tersekat-sekat. Akhirnya kebebasan jadi beban. Kenapa? Kebebasan menjauhkan mereka dari yang lain. Dan terus disimpulkan kebebasan
ternyata berhubungan dengan kesepian. Semakin kita bebas, semakin sepi. Kita kan sejak kecil diminta untuk hidup mandiri. Ternyata hidup mandiri itu menyakitkan secara mental. Coba kita cek. Kita awalnya selalu didampingi oleh ibu kita. Ini sejak kecil ya. Ibu kita juga berusaha agar kita mandiri tanpa bantuan ibu kita. Begitu kita mandiri, ya kita terpisah dari ibu kita. Terpisah dari ibu kita kan pahit, menyakitkan. Di kita ya sakit, di ibu kita ya sakit. Ayo, tidak hanya ibu, orang tua semua begitu. Orang tua harus menyekolahkan anaknya, naruh anaknya di pondok dan lain sebagainya, diasramakan dan lain sebagainya, yang intinya dijauhkan dari orang tuanya. Ini kan momen menyakitkan. Tapi demi dia bisa mandiri. Begitu dia mandiri beneran, ya memang benar-benar terpisah dari orang tuanya, karena dia tidak butuh lagi orang tuanya. Mungkin kalian sering ya ditelepon orang tuamu, kamunya sendiri malas nelpon sih. Orang tuamu yang nelpon yang kangen, dan kamu merasa tidak terlalu butuh selain kiriman uangnya. Jadi saya yakin kamu nelpon duluan ya kalau duitmu habis kan itu. Sisanya kamu bisa ngurusi hidupmu sendiri sekarang. Makanya kamu tidak banyak nelpon sekarang. Jadi momen ketika kita semakin mandiri adalah momen kita semakin jauh dari orang lain, semakin kesepian. Inilah hubungannya kebebasan dan kesepian. Ini salah satu bebannya kebebasan. Jadi kalau di bukunya Erich Fromm itu ada The Burden of Freedom. Beban dari kebebasan itu ya antara lain kesepian. Yang kedua, beban dari kebebasan adalah kecemasan. Jadi selain cemas bahwa kita nanti sendirian, juga cemas karena begitu kita bebas, kita harus membuat pilihan sendiri, menentukan sendiri, menjalani sendiri, dan bertanggung jawab sendiri. Ini membuat kita, wah iya ya, kalau saya yang memutuskan sendiri, seandainya meleset, ya saya tanggung jawab sendiri. Karena saya milih sendiri, nanti males-malesan orang akan marah padaku. Bisa ndak ya saya? Kalau kalian dipaksa orang untuk milih, bukan pilihanmu, terpaksa menjalani, seandainya ada apa-apa, kamu mudah lempar tanggung jawabnya. Oh itu kemarin bukan pilihan saya, bapak itu loh maksa jurusan filsafat. Saya ndak pengen, misalnya. Terpaksa saya ambil jurusan filsafat. Kalau kamu gagal, orang tidak akan menyalahkanmu. Kamu bisa lempar tanggung jawab itu. Ya kemarin dipaksa sih. Ya kan? Tapi kalau itu pilihanmu sendiri, wong kamu bebas, mandiri, kamu milih sendiri, di situ ada resiko kamu harus bertanggung jawab atas semua keputusanmu. Dan ini mencemaskan. Kamu jadi khawatir. Keliru ndak ya? Bisa ndak ya saya? Mampu ndak ya saya? Karena pilihanmu sendiri. Ini beban kebebasan yang kedua. Inilah mengapa nanti terus banyak orang yang lebih milih lari saja dari kebebasan. Ternyata kebebasan itu pahit. Itu yang kalian kejar-kejar selama ini ternyata ada efeknya. Efeknya apa? Kesepian dan kecemasan. Ini secara psikologi ya. Jangan kesusu dicimpulkan, wah kalau dulu kita rugi ya Pak, merdeka jadi bebas kita. Harusnya tidak itu, maknanya tidak ke sana. Jadi ini makna psikologisnya. Nah,
ada beban ini ya. Problemnya sebenarnya kalau begitu kita jangan bebas, bukan. Kata Erich Fromm. Jadi arahnya ke sini nanti. Yang pertama, banyak orang memang terus lari dari kebebasan. Ini yang dikritik oleh Erich Fromm. Jadi kecemasan tadi, kesepian tadi, terus membuat orang lari dari kebebasan. Seperti apa sih caranya orang lari dari kebebasan itu? Menurut Erich Fromm, secara umum orang lari dari kebebasan mengambil 3 rute. Yang pertama, otoritarianisme. Yang kedua, destructiveness. Dan yang ketiga, conformity. Jadi karena tadi kebebasan dirasakan sebagai beban, terus orang mencari pelarian biar beban yang berat tadi tidak ditanggung. Pelariannya kemana? 3 jalur ini. Otoritarianisme, destructiveness, dan conformity.